Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Kita sudah memasuki pagi lagi. Ayo kita doa sama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih rahmat Tuhan selalu baru buat setiap kami. Kalau kami boleh melihat pagi hari, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih tubuh kami sehat, keluarga kami baik, keadaan kami baik sampai hari ini. Terima kasih. Roh Kudus ambil alih saat teduh pagi hari ini. Ini miliknya Tuhan. Roh Kudus mau bicara apa saja kami mendengar Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan saudara? Ayo buka kitabnya saudara di kitab Lukas 16. Mulai dari ayat yang ke-10. Tema kita pagi hari ini adalah setiap berkat ada tanggung jawab. Nah, setiap berkat yang kita terima itu ada tanggung jawabnya, saudara, ya. Jadi kita tuh jangan asal minta. Makanya kenapa setiap berkat daripada kita itu yang pertama dicuri iblis, dimakan binatang pelahap, ya. Kita suka ditipu sama orang, terima duit, langsung jadi maaf ya, duit baru dapat sedikit buat biaya berobat, duit baru dapat sedikit diinvestasikan, kita kena tipu. Nah, jadi kayak menguap gitu aja. Kita sebagai penerima berkat nggak bisa menikmati itu. Makanya perhatikan bagaimana caranya agar supaya kita mempunyai rasa tanggung jawab yang besar atas setiap berkat yang kita terima. Amin. Ya, lihat ayat yang ke-10. Begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Saya suka sekali versi bahasa Inggrisnya, saudara ya. Whoever can be trusted. Kalau di sini dikatakan yang bisa dipercaya. Kalau versi bahasa Indonesia itu kan yang setia, ya. Kalau engkau setia pada perkara kecil, ya Tuhan kasih perkara besar. Versi bahasa Inggrisnya adalah kalau engkau bisa dipercaya, kita butuh. Tuhan itu butuh kepada kita satu kepercayaan. Kepercayaan untuk apa? Untuk pegang setiap perkara. Lihat. Barang siapa setia, barang siapa dapat dipercaya dalam hal perkara kecil. Contoh. Semua orang kerja, semua orang punya usaha, semua orang pasti punya ya, pendapatan, gaji, berkat, pasti punya ya. Saya seringkali kasih tahu kepada semua orang, pada Anda semua, jangan pernah mengatakan gajiku kecil. Ya, cuma segini, pendapatan cuma segini. Coba perhatikan, pekerjaan, bisnis, usaha kita, bukankah itu adalah hasil dari doa kita? Kita minta pekerjaan, Tuhan kasih. Dengan gaji yang seperti itu, lalu Anda mengatakan, ya gajinya cuma segini, tidak cukup. Kira-kira itu menghina pemberinya nggak? Kan kita udah doa nih, mau buka usaha baru, ngomong sama Tuhan, Tuhan berkati usahaku, supaya berjalan dengan baik. Begitu hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita menjadi kecewa, lalu bersungut-sungut, dan menghina Tuhan. Nah, hal-hal yang semacam ini yang dilihat oleh Tuhan. Makanya dikatakan apa? Whoever can be trusted. Kalau dikasih gaji segitu, masih bisa dipercaya nggak? Kalau dikasih berkat seperti itu, apakah ada rasa syukur di hadapan Tuhan? Karena yang ini, kalau setia untuk hal-hal yang kecil, orang kalau kerja, nggak mungkin kan langsung gaji besar. Pasti ada masa probation, dilihat dulu cara kerjanya seperti apa, mungkin setahun kemudian atau 3 bulan kemudian, gajinya baru bisa dinaikkan, kan melihat bisa dipercaya atau enggak. Demikian pula Tuhan terhadap kita.
Nggak cuma bicara tentang pendapatan, kita terima pengurapan, kita terima kebaikan, kita terima pertolongan. Semuanya itu, kalau itu dari Tuhan, pasti berkat kan? Tapi coba, mulut kita ngomongnya apa? Adakah rasa syukur di dalamnya? Adakah ucapan syukur itu timbul dari dalam hati? Mengucap syukur itu tuh penyembahan loh saudara. Mengucap syukur tidak sama dengan berterima kasih. Kalau orang memberikan kita sesuatu, ya kita say thank you. Tapi kalau mengucap syukur, ada worship yang di dalam diri. Mau dapatnya kecil atau besar, berkualitas atau enggak, menyenangkan atau enggak, orang mengucap syukur itu ada worship di dalam diri. Mau pintu terbuka atau enggak, mujizat terjadi atau enggak, ada worship yang keluar di dalam diri. Itu bersyukur. Kesetiaan terhadap suatu perkara diukur oleh Tuhan atas kehidupan kita. Lewat apa? Bisa dipercaya tidak? Seringkali kita nggak sadar toh. Yang menyebabkan berkat Tuhan itu nggak turun pada kita tuh karena apa toh? Dosa mulut ini loh. Mulutnya tidak dijaga dengan benar. Makanya semua yang ada dalam mulut, dalam pikiran, itu berawal dari sini, saudara. Saya sudah kasih tahu berkali-kali. Apa yang ada sampah dalam kehidupan kita itu buang, saudara, buang. Orang susah mengucap syukur, orang susah sekali untuk berterima kasih kepada Tuhan, itu berawal dari mana toh? Sampah. Bersungut-sungut terus. Waduh, aku nggak dijawab sama Tuhan. Udahlah, akhirnya saya nggak mau berdoa lagi, waktu aku nggak dijawab sama Tuhan. Hatimu kotor. Sampah kehidupanmu banyak sekali. Kalau sama Tuhan saja kita tidak menaruh rasa hormat, apalagi terhadap manusia lainnya. Termasuk kehidupan yang sedang kita jalani. Kita akan susah sekali untuk berterima kasih kepada Tuhan. Hatinya kotor. Makanya firman Tuhan dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hati, versi bahasa Inggrisnya adalah guard your heart. Guard, yaitu tuh dijaga dengan penuh kehati-hatian. Kenapa toh? Kok yang dijaga itu mesti hati? Karena semua bersumber di hati sini. Isi pikiranmu, perkataanmu yang keluar, semua bersumber dari hati. Makanya dikatakan, jagalah hati, di-guard, diwanti-wanti. Jagalah hati itu memiliki arti bahwa ada resiko kalau hati kita nggak benar-benar benar, ada resiko yang terjadi. Kalau hati kita nggak dijaga dengan benar, maka akan timbul pikiran kotor, pikiran jelek. Kalau pikirannya kotor, pikirannya jelek, penuh dengan kemarahan, kedengkian, dan lain sebagainya itu, mulut kita akan ngikutin yang ada dalam pikiran itu. Karena semua bersumber di sini. Makanya kalau mau bicara tentang kesetiaan kepada perkara kecil, lihat kondisi hati. Kemarin kita baru bahas kan, bagaimana hati-hati kita itu mendengar suara iblis. Hatimu benar, kita bisa mengendalikan suara iblis, saudara. Hatimu benar, kita bisa mengendalikan suara diri sendiri. Suara itu kan ada 3 toh. Suara diri sendiri, suara iblis, suara Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa mendengar dengan jelas intimasi, hubungan dengan Tuhan yang kita bangun setiap hari itu. Makanya hati itu akan natural menjadi benar. Pikiranmu benar, omonganmu pasti benar karena apa? Adanya hubungan yang kita bangun setiap hari. Makanya kualitas hati itu penting. Kalau kita mau bicara tentang kesetiaan, kalau mau bicara tentang bisa dipercaya atau tidak, perhatikan kondisi hati. Hatimu benar enggak? Banyak orang mengalami perceraian karena apa toh? Hatinya nggak benar. Kenapa ada perselingkuhan, ada perceraian?
Kenapa ada utang di mana-mana, utang sembarangan? Hatinya tidak benar. Anda tidak usah tersinggung. Karena memang itu kenyataannya. Nggak bisa mengampuni, marah-marah terus, kecewa. Nggak mau berdoa lagi, hatimu lagi nggak benar. Nggak usah tersinggung, memang itu. Koreksi diri itu penting, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Fokus. Karena kalau enggak, hati kita itu nggak benar, maaf ya, apalagi kalau hatinya busuk, julid sana, julid sini, ngejelekin sana, ngejelekin sini. Hatimu busuk. Makanya firman Tuhan katakan apa? Kalau setia pada perkara kecil, kalau bisa dipercaya pada perkara kecil, baru Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Berapa banyak orang-orang yang minta didoakan, Bu, doakan saya banyak utang, Bu. Engkau setia dulu pada perkara yang kecil itu. Kalau mulut kita ngomong, gajinya cuma segini, pendapatannya cuma segini, Tuhan gak buka pintu, Tuhan membiarkan saya begini, Tuhan gak peduli sama saya. Kalau untuk menaruh rasa hormat ke Tuhan saja tidak bisa, apakah Tuhan bisa mempercayakan berkat yang lain terhadap kita? Begitu? Sesederhana itu. Iblis juga bisa buat mujizat, saudara. Anda pergi aja ke Gunung Kawi kalau pengen kaya raya. Anda pergi aja ke orang pintar supaya duitmu bisa dilipat kali gandakan. Anda punya toko pakai apalah ya, supaya bisa penglaris begitu. Iblis juga bisa buat mujizat. Makanya semua tergantung dari hati. Kalau hatimu benar, nggak perlu ke Gunung Kawi. Kalau hatimu benar, nggak perlu pakai penglaris. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Kalau sikap hati kita benar, promosi itu datangnya dari Tuhan. Keadaan kita dipromosikan oleh Tuhan. Kalau keadaan hati kita benar. Makanya koreksi diri itu penting. Tiap hari koreksi diri. Jangan pilih-pilih firman Tuhan. Apalagi kalau khotbah yang cuma menyenangkan kuping gitu saya saudara. Engkau nggak akan pernah bisa bertumbuh. Apalagi kalau dikit-dikit minta didoakan, dikit-dikit minta didoakan. Dengar baik ya. Anda-anda yang sering banget dikit-dikit minta didoakan, dikit-dikit cari pendeta, doakan, perhatikan. Tuhan lagi mau bicara sama kamu. Jangan minta pendeta yang mendoakan. Tuhan lagi mau bicara sama kamu. Telingamu sendiri yang harus mendengar suara Tuhan. Itulah kenapa saya suka berkali-kali bilang, jangan dikit-dikit minta didoakan, dikit-dikit cari pendeta. Wong Tuhan mau bicara sama kamu kok. Tuhan lagi mau ngajar kita semua. Proses itu mengajar, proses itu mendidik. Proses itu membuat kita dewasa. Makanya kalau kita sendiri mengatakan bahwa hidup kok gini-gini amat, makin susah, Tuhan lagi proses. Supaya hidup kita itu nggak sembrono. Selama ini kita itu sembrono dalam hidup. Pergi ke gereja ya suka-suka, mau pelayanan ya suka-suka. Doa ya kalau butuh aja. Pada hari ada orang bertanya, Bu, mana sih ada nggak di Alkitab merokok itu berdosa? Nggak berdosa. Engkau aja yang hatimu nggak benar. Kalau hatimu nggak benar, kau nggak bisa membaca isi hati Tuhan. Urusan ngerokok aja, kau harus lihat di Alkitab ada atau enggak. Sesederhana itu kok. Merokok nggak berdosa, tapi engkau merusak tubuhmu. Engkau tidak bertanggung jawab atas kesehatan tubuhmu. Sekali lagi, berkat yang kita terima, kita itu kan dikasih tubuh yang sehat. Dari awal, kita udah dikasih tubuh yang sehat. Kita menjadi serupa dan seturut dengan gambarnya Tuhan. Tapi kalau tontonannya masih pornografi, masih suka ngerokok, masih suka minum-minuman keras, engkau merusak tubuhmu.
Nonton film porno itu merusak otak, menjadi bodoh. Ngerokok, udah pasti kau merusak tubuhmu. Kau nggak bertanggung jawab atas kehidupanmu. Begitu udah sakit, baru minta kesembuhan. Itulah kenapa setiap berkat yang kita terima, ada tanggung jawabnya, saudara. Firman Tuhan katakan, barang siapa setia, barang siapa bisa dipercaya, hal-hal yang sederhana, Tuhan akan memberikan itu yang lebih. Kalau hari Minggu kita suka ada altar call kan? Anda maju, ayo jemaat Tuhan, yang mau didoakan silakan maju ke depan. Anda ke depan, minta pengurapan, minta kesembuhan. Begitu Anda terima berkat kesembuhan, Anda nggak mau doain orang lain. Setiap berkat yang kita terima, setiap pengurapan yang kita terima, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Setia dapat dipercaya, itu tunggu dulu cara kita melakukan, mempergunakan berkat itu udah benar atau belum. Jadi kalau contoh, Anda kelilit utang, di mana-mana utang, kartu kredit utang, apa-apa utang. Lalu Anda datang untuk berdoa supaya Anda bebas dari utang. Perhatikan, kalau untuk setia pada perkara kecil saja engkau nggak mau, makanya utangmu nggak lunas-lunas. Kenapa? Begitu lunas, engkau akan utang lagi. Penyakit utangan itu nggak akan pernah sembuh. Karena tidak setia perkara kecil. Mulutnya suka ngomong gaji kecil. Suami gajinya cuma segini. Ya, kehidupan saya seperti ini karena masa lalu saya, bapak ibu saya nggak nyekolahin saya. Menyalahkan masa lalu. Saya bodoh karena gini kan karena saya nggak sekolah. Engkau nggak setia pada perkara kecil. Setia dulu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu sehat, kita bangun tiap hari, kita bisa worship, kita bisa mengucap syukur. Makanya penting sekali mengucap syukur. Tadi saya katakan, mengucap syukur itu tidak sama dengan berterima kasih. Mengucap syukur itu tuh ada worship di dalam sini, yang sungguh-sungguh membuat kita itu tuh sungkan, gak punya keinginan untuk ngomong, ya cuma kayak begini. No. Ada satu penyembahan yang keluar dari dalam untuk mengagungkan Tuhan. Makanya kalau orang-orang sombong, pagi-pagi nggak mau saat teduh, ntar dulu saya sibuk. Pekerjaanmu loh pemberian Tuhan. Ntar dulu lah sibuk, saya tuh lagi mau jualan. Saya lagi mau buka toko. Tokomu, jualanmu, semua itu pemberian Tuhan. Terus engkau nggak memberikan hatimu untuk Tuhan, sombong. Nggak tahu berterima kasih. Nggak usah tersinggung kalau ada kayak begini, nggak usah tersinggung. Kenyataannya memang nggak mau berterima kasih di hadapan Tuhan. Wujud terima kasih kita itu apa coba? Bangun pagi-pagi, worship di hadapan Tuhan. Kalau orang-orang melakukan ini tiap-tiap hari, hatimu benar. Makanya firman Tuhan katakan apa? Whoever can be trusted. Yang bisa dipercaya, perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Kalau mau utangmu lunas, bertobat dulu. Mulutnya dijaga dulu. Nggak usah iri sama kekayaan orang. Hiduplah dengan sederhana, dengan berhemat, berhikmat. Berkat yang kita terima itu berapa? Ya pinter-pinternya untuk mengelola keuangan dengan benar. Itu mengucap syukur loh saudara. Bisa mengelola berkat, gajimu berapa, kok kelola dengan benar, itu mengucap syukur. Makanya jangan bangga punya kartu kredit. Kesehatan juga begitu. Kita punya tubuh yang sehat. Itu tanggung jawab kita loh saudara. Kalau Tuhan suruh mengampuni, lakukan.
Kita tuh suka egois, nggak mau mengampuni. Akhirnya apa? Sakit kan? Kelemahan tubuh, disuruh mengampuni, disuruh mengucap syukur, tidak melakukan. Akhirnya kelemahan tubuh. Ya, ayo setiap ada perkara kecil. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau keluargamu belum mengalami pemulihan, tidak usah maksa mereka untuk bertobat. Diri sendiri dulu. Anda nggak perlu jualan ayat atau debat firman Tuhan di dalam keluarga. Nggak usah. Mau keluarga, mau teman, mau siapapun, nggak perlu berdebat firman Tuhan supaya orang percaya sama kita. Nggak usah. Kalau kitanya sendiri benar, perilaku kehidupan kita itu sudah sesuai dengan firman Tuhan, orang akan melihat kita, saudara. Oh, tiba-tiba kita bertobat, mereka bisa melihat, oh, Kathy berdoa, oh, Kathy melayani, oh, Kathy udah banyak berubah ya, Kathy yang dulu suka marah-marah, Kathy yang dulu suka gebrak meja, tiba-tiba sekarang jadi lembut, loh kayak gitu loh, saudara. Buah kekristenan itu yang membuat orang lain percaya kita. Buah kekristenan kita itu yang membuat orang lain itu bertobat karena kita. Jadi kalau pasanganmu belum bertobat, gak apa-apa. Kita sendiri yang harus memulai lebih dahulu. Makanya hatinya mesti benar. Untuk setia kepada perkara, untuk bisa dipercaya Tuhan dalam hal apa saja, kualitas hatimu mesti benar. Amin. Doa itu kan nggak sembarangan cuma ngucapkan. Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku. Nggak. Nggak kayak gitu doanya. Doa itu melepaskan apa? Panah api terhadap si jahat. Kalau kita itu terbiasa pada hal-hal yang kecil, coba perhatikan. Daud bagaimana bisa mengalahkan bangsa Filistin? Semudah itu Daud menggunakan satu batu untuk merobohkan Goliat. Karena apa toh? Daud setia. Kesetiaan Daud berwujud apa? Setia pergi ke hutan, mengembalakan dombanya. Daud itu bukan yang suka pergi ke mall. Daud bukan orang yang bajunya mesti mahal-mahal. Enggak. Apa yang membuat Tuhan jatuh cinta pada Daud? Humble. Kerendahan hatinya. Orang yang rendah hati itu pasti setia pada perkara kecil. Abraham, bagaimana dia bisa setia menantikan janji Tuhan sebelum terima Ishak? Humble. Usianya udah tua, tapi tetap menanti-nantikan Tuhan. Mulutnya dijaga. Wah, udahlah gak usah doa. Percuma doa, Tuhan gak jawab. Humble. Rendah hati. Kalau keadaanmu masih belum berubah, tetap rendah hati. Kerendahan hati itu termasuk kesetiaan dalam melihat perkara loh, saudara. Kalau engkau disakiti sama orang, engkau mampu menjaga hatimu dengan benar, engkau setia kepada perkara itu, Tuhan akan promosiin kamu. Itu udah pasti. Berapa banyak orang berani merendahkan saya, menjelekkan saya, dan lain sebagainya itu. Yang Tuhan suruh apa? Diam. Kenapa kok Tuhan suruhnya diam? Jaga hati. Menjaga hati itu kita, bukan Tuhan, bukan orang lain. Jadi nggak benar kalau kita mengatakan, saya kayak begini karena si itu loh, Bu. Udah kayak gitu. Menjaga hati itu tanggung jawab kita, saudara. Menjaga semuanya itu ada tanggung jawab kita. Makanya pentingnya kita melakukan firman. Amin. Makanya Tuhan katakan apa? Kalau tidak benar dalam perkara yang kecil, engkau nggak akan benar yang lain. Kalau gajimu segini, waktu engkau mengucap syukur di hadapan Tuhan, engkau memiliki hikmat untuk mengelola itu.
tubuhmu sehat, itu puji Tuhan. Gajimu kecil, tapi tubuhmu sehat. Keluargamu menyenangkan. Anak-anakmu pintar. Apa ndak harusnya bersyukur toh? Apakah keberhasilan hidup itu kita ukur dari materi? Maaf ya saudara, kalau Anda masih berpikir bahwa materi itu yang membuat bahagia, kesehatanmu terganggu. Kesehatan mentalmu terganggu itu. Nggak usah tersinggung. Saya mau kasih tahu, kesehatanmu terganggu. Kalau sampai materi itu menjadi patokan bahwa keberhasilan hidup itu hanya materi terus, kesehatan mentalmu terganggu. Gambar dirimu rusak. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mentalmu sehat. Mental sehat itu penting loh saudara. Kalaupun semuanya serba cukup, tapi kalau engkau sehat, engkau bisa pelayanan, hubungan dengan pasangan sehat, anak-anakmu pintar, bukankah itu berkat Tuhan? Coba renungkan. Gak usah sakit hati kalau dikasih tahu. Renungkan coba. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Mari pagi hari ini refleksi. Merefleksi diri. Apa yang kau cari dalam hidup ini? Berapa banyak orang-orang kaya yang pada akhirnya jatuh? Berapa banyak orang-orang kaya yang anak-anaknya berantakan dan korup-korupan? Artinya apa toh? Adakah jaminan bahwa duit banyak itu membuat suatu kebahagiaan hidup? Jangankan ngomong duit banyak. Baru terima mujizat sedikit saja. Kita udah ninggalin Tuhan kok. Udah gak saat teduh. Udah gak pelayanan. Nah, orang-orang yang seperti ini, maaf, mentalmu sakit. Butuh validasi. Pengennya dilihat bahwa dirinya berhasil. Gak mau nampak miskin. Gak mau nampak bodoh. Setia saja pada perkara kecil. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, promosi itu datangnya dari Tuhan, saudara. Nggak usah kau cari-cari. Saya belajar banyak tentang promosi itu. Dari sejak saya bekerja sampai saya pelayanan, promosi itu biarkan datangnya dari Tuhan. Saya nggak peduli dengan apapun. Nggak. Dalam hal melayani Tuhan juga begitu. Saya nggak pernah cari-cari ladang pelayanan. Nggak pernah sama sekali. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Sesederhana itu. Kalau engkau siap dipakai Tuhan, berarti engkau setia pada perkara kecil. Engkau siap dengan perkara besar. Engkau setia dalam pelayanan, Tuhan memberikan perkara yang besar. Engkau bagus dalam pekerjaan, Tuhan percayakan pekerjaan yang bagus. Sesimpel itu. Mari, sudah selesai saudara saya. Koreksi diri. Jikalau doamu belum dijawab, tetap setia menanti Tuhan. Itu setiap perkara kecil. Waktu semua pintu tertutup, engkau nggak bisa apa-apa. Waktu engkau mengucap syukur, itu perkara kecil. Waktu engkau bisa mengampuni kesalahan orang lain, hatimu tetap terjaga, tubuh jiwa rohmu tetap sehat, itu engkau setia terhadap perkara kecil. Walaupun engkau disakiti oleh pasanganmu, gak cuma disakiti, engkau ditinggalkan, tapi waktu ada worship di dalam dirimu, engkau terus fokus untuk Tuhan, engkau setia pada perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan pembelaan yang dahsyat dalam hidupmu. Dan itulah yang disebut dengan perkara besar. Jadi, semua berkat yang kita terima, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kita, tanggung jawab kita. Hati yang dijaga, berkat yang kita terima setiap hari, itu tanggung jawab kita seutuhnya. Termasuk nama baik, itu tanggung jawab kita. Itu berkat Tuhan. Ya?
Gak apa-apa, utangmu masih banyak, belum bisa lunas, setialah untuk mengucap syukur. Kau belum dapat pekerjaan, selama masa Sabat, dengar baik yang belum dapat pekerjaan, ambil masa Sabat, koreksi diri, setia pada perkara-perkara yang Tuhan sedang adakan di depanmu. Kalau Tuhan suruh engkau baca Alkitab, ya udah baca Alkitab. Perbaiki jam doa, masa Sabat. Masa Sabat itu adalah masa merenungkan firman Tuhan. Masa merenungkan semua perilaku kehidupan kita. Nantikan itu. Lakukan itu dengan penuh kesetiaan. Barang siapa setia, barang siapa bisa dipercaya, Tuhan akan memberikan yang lain. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Oh yes Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Lagi saudara. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Tuhan, biarlah hari-hari ini kami menanti-nantikan Tuhan. Kami mau belajar untuk bisa dipercaya oleh Tuhan. Semua berkat apa saja yang Tuhan berikan, berkat materi, berkat keluarga, berkat pekerjaan, usaha, pelayanan, kami mau belajar untuk bertanggung jawab dari semua yang kami terima. Terima kasih Tuhan bisa sampai hari ini mengasihi kami. Terima kasih Tuhan memberkati kami. Tubuh jiwa roh kami sehat. Terima kasih. Biarlah hati kami penuh berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan nyanyian syukur. Ampuni kami kalau kami suka ngomongnya negatif. Kami suka gak percaya sama Tuhan. Pagi hari ini ya Roh Kudus, ajar setiap kami belajar untuk hal-hal yang baru. Belajar untuk hal-hal yang kecil. Belajar untuk setia pada hal yang kecil, pada hal-hal yang baru. Saudara yang ikut live ini, banyak, hampir setengahnya engkau dibawa Tuhan ke musim yang baru. Tuhan katakan, musim yang engkau gak pernah sama sekali ngerasain. Semua serba baru. Mungkin kau gak bisa lewatin itu. Tapi Tuhan katakan, itu musim kamu, itu jalan baru buatmu. Engkau harus bergantung penuh sama Tuhan. Kuncinya adalah perkara kecil, setia saja. Doa saudara. Anda dibawa sama Tuhan ke musim yang baru. Dan itu jalanmu. Jangan ngotot, jangan seperti apa. Izinkan Tuhan. Izinkan Tuhan yang pimpin langkahmu. Semua baru. Anda baru lihat, Anda tidak tahu caranya seperti apa. Tapi Tuhan katakan pagi hari ini, semua serba baru. Tunggu aku, kata Tuhan. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Ayo, angkat tanganmu sama-sama. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini. Semua yang kita kerjakan, pekerjaan, pelayanan, usaha, keluarga kami, anak-anak, diberkati oleh Tuhan dengan pekerjaan, dengan pengurapan yang baru daripada Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Tuhan sudah dahsyat ya. Sudah? Selamat beraktivitas saudara. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang beraktivitas lainnya, Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom, shalom, shalom.